Hai, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu respon negara Australia terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Australia, pengakuan dari negara-negara. Pengakuan dari negara-negara terdiri dari Australia, India, Mesir, dan lain-lain. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya penduduk tetap, wilayah tertentu, dan pemerintah, penguasa berdaulat. Namun, untuk menjadi suatu bangsa yang berdaulat dalam praktiknya memerlukan pengakuan negara lain. Jika 3 unsur di atas merupakan persyaratan secara hukum internasional terbentuknya suatu negara, maka pengakuan negara lain untuk berdirinya suatu negara, hal ini merupakan unsur politik, unsur deklaratif. Dalam kenyataannya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mendapat respon dari berbagai negara seperti Mesir, India, dan Australia. Fakta ini membuktikan bahwa berdirinya negara Indonesia telah memenuhi unsur deklaratif. Pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang Australia, hubungan itu terjadi karena perserikatan buruh dari kedua negara dan hubungan tersebut sangat erat. Oleh sebab itu, negara Australia menjadi wali tatkala perundingan pasca agresi militer Belanda atas Indonesia. Yang kedua yaitu ada prosesnya. Usaha-usaha pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kendali kolonialnya di Indonesia di antara tahun 1900 hingga tahun 1949 benar-benar dihalangi oleh serikat buruh dan pemerintah Australia yang saat itu dikuasai Partai Buruh. Setidaknya terdapat 2 peristiwa penting yang menunjukkan dukungan pemerintah untuk pemerintah Indonesia dalam mencegah kembali penjajahan Belanda, yaitu yang pertama, adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Pemboikotan ini diperakarsai oleh cabang Brisbane dari Waterside Workers Federation atau WFF, Federasi Pekerja Pesisir Australia. Yang kedua itu ada partisipasi aktif Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Hal ini dapat dilihat dari sikap anggota Australia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Ada pula dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama yaitu pemboikotan kapal-kapal Belanda. Pemboikotan diperaksarai oleh pelaut-laut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada 24 September 1945. Aksi ini segera diikuti dengan sebuah keputusan WWF cabang Brisbane untuk memboikot ke-6 kapal tersebut. Yang kedua, ada Federasi Pekerja Pesisir Australia atau WWF, mencegah keberangkatan kapal Belanda yang penuh dengan pasukan, persenjataan, dan perlengkapan lainnya dari pelabuhan Australia. Selain itu, masyarakat Indonesia di Australia juga mengambil peran penting dalam pemboikotan ini. Melalui kontaknya sebelum dengan WWF di beberapa kota Australia, para veteran Tanah Merah, melalui organisasi mereka, Indonesia Politics Association tampil aktif menghimbau serikat-serikat buruh untuk memperlancarkan pemboikotan terhadap semua kapal-kapal Belanda yang mengangkut piranti keras militer yang mungkin digunakan untuk menindas Republik Indonesia. Dimulai di Brisbane, embargo tersebut mendapatkan banyak dukungan dari seluruh pekerja di pelabuhan utama lainnya di Australia, termasuk Sydney, Melbourne, dan Adelaide. WWF menolak memuat barang-barang Belanda dan memperbaiki kapal Belanda dan kemudian memboikot semua transportasi, toko, dan pengisian darat. Embargo terus berlangsung sampai tahun 1948. 31 serikat pekerja Australia dan 4 serikat pekerja Asia secara langsung menghentikan 559 kapal yang seharusnya ada persediaan bagi usaha Belanda, selambat-lambatnya akhir Maret 1946. Misalnya, 1.000 truk Belanda yang seharusnya dikirim ke Indonesia masih tetap di Australia. Pembuatan kebijakan di Australia bersimpati dengan kelompok nasionalis anti-kolonialis, tetapi juga ingin menghentikan pertumbuhan gerakan komunis yang terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan. FYI Black Armada. Black Armada adalah peristiwa aksi pemboikotan kapal-kapal Belanda di Australia oleh para pekerja pelabuhan Australia yang memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada 24 September, terjadilah aksi boikot secara besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane dan Sydney yang kemudian menyebar ke Melbourne dan Fremantle. Aksi mencapai puncaknya dengan terjadinya demonstrasi di kantor kedutaan besar Belanda pada 28 September 1945 yang mendesak Belanda untuk segera meninggalkan Indonesia.
Seorang pekerja kapal Belanda bernama Tuk Liwon menyampaikan berita kepada rekan-rekannya. Beberapa hari kemudian, Tuk Liwon dan sejumlah rekan-rekannya yang bekerja di kapal feri Belanda menolak perintah untuk berlayar. Hal ini memicu dukungan dari Serikat Pekerja Pelabuhan Australia yang langsung memerintahkan anggotanya untuk memboikot seluruh kapal Belanda yang membawa amunisi dan material lain yang digunakan untuk menyerang pemerintah Indonesia. Selanjutnya itu ada perannya. Yang pertama itu memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air. Yang kedua, duduk salam Komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Yang ketiga itu ada menjadi wakil Indonesia salam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya Perjanjian Renville. Yang keempat itu ada Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan di Indonesia. Setelah itu ada tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada Joseph Ezra Isaac, yang kedua ada Joseph Benedict Chifley. Yang kelima itu ada pengakuan PBB. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Agustus 1947 meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan perundingan. Yang kedua, pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB memberlakukan pemberhentian permusuhan dan komisi konsuler. Yang ketiga, setelah agresi militer 1, DKPBB membentuk komisi jasa baik atau komisi 3 negara demi terlaksananya perundingan Renville. Yang keempat, itu ada setelah agresi militer 2, DKPBB membentuk UNCI untuk menghentikan KTN yang dianggap gagal demi terlaksananya perundingan Romroyen. Yang kelima, pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI pertama di PBB. Ia berperan besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, Indonesia kemudian menjaga di anggota PBB yang ke-60 pada 28 September 1950. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.